أكرم الخلق ما لمن ألوذ به بوقع الحروف الحادث العملي يا رب وغيبك رسول الله جاءك به بالقريب تجلى باسم منتقم يا رب فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah wa dama nafadihi wa bi barakati ulumihi bi ta'ala amin. Wa saniha at-tawafu sawa'un kana fi dhamni nusukin aula. Dan kedua, haram terhadap orang yang haid tawaf, keliling Ka'bah 7 kali. Di mana? Di Mekah, tawaf haram bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. Baik ada tawaf itu di dalam mengandung ibadah atau enggak. Baik dia haji atau udah bikin umroh atau enggak, tetap sampai ke kota Mekah mau tawaf, lagi enggak haji juga enggak umroh, mau tawaf nah, itu haram bagi orang yang dalam keadaan haid. Juga di dalam haji, salah satu rukun haji adalah tawaf ifadah, itu rukun, haram hukumnya bagi orang yang haid. Begitu juga orang yang umroh, umroh kan tawaf tuh, itu haram hukumnya bagi orang yang haid. Kenapa? Li'annahu la yakunu illa fil masjid. Karena bahwasanya tawaf itu tidak terjadi kecuali di dalam masjid. Ka'bah ada di dalam masjid, Tawaf hukumnya haram bagi orang yang haid. Karena tawaf itu tidak terjadi kecuali di dalam masjid. Fa'in qulta, maka jika kau katakan iza kana dukhulul masjidi haraman fatawafu aula.
Iza kana dukhulul masjid, apabila ada masuk masjid haraman haram. Bagi wanita yang haid masuk ke dalam masjid hukumnya haram. Fatawafu aula, maka tawaf itu lebih utama. Ya, tawaf lebih utama. Pamal hajatu ila dzikrihi, maka hajat menyebutnya. Kok disebut lagi? Ya, tawaf bagi orang haid haram. Ya, masuk masjid udah haram, apalagi tawaf, karena tawaf di dalam masjid. Kenapa disebut hajatnya di sini? Qultu, aku katakan, kata Syekh Al-Batani, li alla yatawahma annahu lamma jazal al-wuquf ma annahu aqwa arkanil haji fali anna yajuzu la tawafu awla. Li alla yatawaham, agar bahwa tidak menduga menyangka, ya, annahu lamma jazal al-wuquf, bahwasanya tatkala boleh bagi orang haid itu berwukuf, bagi orang haid wukuf boleh, ya, ma'annahu aqwa arkanil haji, serta bahwasanya wukuf itu paling kuatnya rukun-rukun haji, itu paling kuat, ya. Al hajju arafah, haji adalah arafah. Nggak wukuf di padang arafah, nggak sah hajinya, nggak sah hajinya, ya. Nah, apa hajat? Tawaf bagi orang haid haram. Sedangkan masuk dalam masjid orang yang haid hukumnya haram. Kok pakai disebut? Sebut lagi, kenapa? Ya, agar tidak disangka tatkala boleh bagi orang haid wukuf. Sedangkan wukuf itu adalah paling kuatnya rukun haji. Fali anna yajuzul tawaf aula. Maka karena bahwasanya boleh, ya, bagi orang yang haid itu tawaf lebih utama. Kalau wukuf aja boleh, kalau wukuf aja boleh. Itu yang paling kuat rukun haji. Berarti tawaf lebih utama, boleh begitu. Makanya dikatakan tawaf termasuk daripada haram atas orang yang haid disebut, agar nggak disangka nanti tidak menyangka wukuf boleh orang yang haid, kenapa tawaf nggak boleh, kan gitu. Sedangkan wukuf paling kuatnya rukun haji. Al hajju arafah, haji adalah arafah. Orang yang nggak wukuf di mana? Padang arafah, nggak sah hajinya. Makanya walaupun sakit bagaimanapun tetap dibawa, walaupun sebentar, masuknya sebentar aja. Ya, safari ya. Oh, kuat lagi udah, bentar itu masuk. Ya, walaupun sakit dibawa pakai ambulan. Ya, kalau dia nggak wukuf padang arafah, nggak sah hajinya. Ya, di mana wukuf, di mana padang arafah. Ya. Wasalisuha, ketiga, haram terhadap orang haid masul mushaf, menyentuh mushaf, hatta hawasyihi, sehingga hawas itu pinggirannya, ya, barannya. Wa ma baina suturihi, dan apa yang di antara pinggirnya, lembarnya, wa waraq, dan kertasnya, al bayat yang putih, bainahu wa bainal jildi, antaranya dan di antara kulitnya. Semua itu pokoknya pinggirannya, tasnya, kulitnya. Fi awali wa akhirihil muttasil bihi, pada awalnya dan akhirnya yang bersambung dengannya. Ini Quran, pinggirannya kayak ada kulitnya di sini nyambung semua. Udah itu. Ya, haram atas orang haid menyentuh. Ya, kulitnya, pinggirannya, lembarannya, kertasnya, ya, haram. Wa yahrumul masu walau bihailin, haram menyentuh walaupun dengan penghalang. Walau kana sakhinat, walaupun ada hailnya itu tebal. Haitsu yu'addu masan, ya, di mana dianggap menyentuh lahu bagi mushaf urban urut. Walaupun pakai apa nih? Penghalang tebal. Nah, taruh situ. Begini sampai menyentuh tetap sama. Walaupun ada hail, ya, lain halnya kalau bab wudu. Ya, kalau hail, ada hail menyentuh kulit tapi ada penghalang, enggak batal wudunya. Tapi kalau dianggap menyentuh walaupun ada apa nih? Ada penghalangnya sini, tebal. Tetap itu, ya, dihukumkan haram menyentuh walaupun dengan hail, meskipun ada hailnya itu tebal, ya, di mana dianggap, ya, dihitung menyentuh baginya urut-urut. Di annahu yukhilu bi ta'zim, karena itu mencederai dengan mengagungkan, membesarkan, mencederai, ya. Wal muradu masuhu bi juz'in la bi badikafi faqat, dimaksud menyentuh mushaf dengan juzuk mana saja, tidak dengan batin telapak tangan saja, yaitu nyentuh
Oh kalau begini nggak batal, tetap mau begini kek, mau dengan apa telapak tangan kek, ya tidak dengan batin sama, ya mau begini tetap nyentuh. Lain halnya dalam bab wudu menyentuh kehormatan batal dengan telapak tangan. Kalau begini enggak, kalau begini enggak, tapi kalau begini batal tuh, ya. Tapi dalam menyentuh mushaf juzuk mana saja, ya juzuk mana saja tidak dengan batin kaf saja, mau belakang kek, yang begini batal. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi, idza massal muhdisu awil junubu awil haidu aw hamila kitaban min kutubil fiqhi aw ghairi min al-ulumi wa fi ayatin min al-Qur'an. Apabila menyentuh orang yang berhadas atau orang junub, orang berhadas atau orang junub menyentuh tuh, ya. Awil haid atau orang yang haid, orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid, ya. Au hamila kitaban atau dia bawa kitab min kutubil fiqh dari kitab-kitab fikih, au ghairi atau selainnya, minal ulum daripada ilmu-ilmu, wa fihi ayatu dan padanya ada ayat minal Quran, kitab fikih. Ya kitab fikih di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Ya, dibawa tuh sampai orang yang haid atau sampai orang yang disentuh sama orang yang haid, sampai orang yang junub, menyentuh orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid, atau membawa kitab dari kitab fikih atau selain kitab fikih dari ilmu-ilmu, ya. Tapi ada apanya tuh? Ada ayatnya di dalamnya, ayat Quran. Ausaban mutarizan atau pakaian disulam bil Quran dengan Al-Quran. Audarahim atau dirham-dirham, audananir atau dinar-dinar mankusa yang dilukis bihi dengannya, au masal jidar atau menyentuh dinding, awil hului atau manisan, ya, al-hulwa al-ghuza atau roti al-mankus yang dilukis bihi padanya, fal mazhabus sahih, maka mazhab yang sahih jawadu hadza kullu, boleh ini semuanya, li annahu laisa bimushafin, karena bahwasanya tidak dinamakan mushaf. Boleh itu. Jadi orang yang haid, orang yang junub, orang yang berhadas menyentuh atau membawa apa nih kitab fikih nih, ada ayat Qur'annya, atau kitab yang lain, ilmu yang lain, ada ayat Al-Qur'annya, atau baju yang disulam dengan ayat Qur'an, atau dirham-dirham atau dinar-dinar yang dilukis dengannya, atau menyentuh dinding disentuh, atau manisan, ya, manisan kue misalkan, atau roti yang dilukis fihi padanya, maka mazhab yang sahih boleh semuanya, karena itu tidaklah mushaf. Wa fihi wajun anau haramun, dan padanya jalan bahwasanya haram. Ada pendapat haram, tetap ada pendapat haram bahwa kitab yang ada ayat Qur'annya, ya. Kalau bawa mushaf jelas ini bawa kitab ada ayat Qur'annya, fikih, ini fikih ada ayat Qur'annya, atau hadis ada ayat Qur'annya, dibawa orang yang berhadas, orang yang junub atau orang yang haid, itu satu pendapat haram, ya. Yang sahih boleh. Wa qadiku Abdul Qudan, dan berkata Abdul Qudan Abul Hasan Al-Mawardi fi Kitabil Hawi, dalam kitabnya Al-Hawi, yajuzu masus yabil mutarzi bil Quran, boleh menyentuh pakaian disulam dengan Quran, wala yajuzu lubsuha, dan tidak boleh memakainya bila khilafin, tanpa khilaf. Kalau menyentuh pakaian disulam dengan Quran itu boleh menyentuhnya, tapi nggak boleh memakainya tanpa ada khilaf. Kalau makainya nggak boleh tanpa ada perdebatan para ulama. Li'annal maksuda birubsiyah at-tabarruk bil Quran, karena bahwasanya dimaksud dengan memakainya itu tabarruk, mengambil keberkahan dengan Al-Qur'an. Wa hadzal ladzi qalahu dhaifun, bermula ini, ya, mengatakannya dhaif, lemah. Lam yuwafiqu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu, tidak ada yang sepakat, ya, sesuai itu seseorang atasnya pada apa yang pendapatnya. Bal jazama Syekh, bahkan memastikan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, Al-Juwaini wa ghairu dan selainnya, bi jawazil lubsiyah, boleh memakainya. Wa hadza huwa shawab, ini yang benar.
Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Jadi menurut pendapat Abdul Qudat Abdul Hasan Amawardi dalam kitabnya Al-Hawi, menyentuh ya pakaian yang disulam dengan Quran, orang yang haid, orang yang junub, orang yang berhadas itu boleh, namun tidak boleh memakainya tanpa ada khilaf. Namun dikatakan itu lemah laif, tidak ada yang sesuai ya cocok seseorang daripada pendapatnya. Bahkan mengatakan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dan lainnya boleh memakainya. Nah itu yang benar ya. Wallahu a'lam. Wa amma kutubut tafsir wal fiqh fa in kana al-Qur'anu fiha aktsar min ghairi haruma maswa wa hamluha. Adapun kitab-kitab tafsir dan fikih. Nah, kitab tafsir, kitab fikih, fa in kana al-Qur'anu fiha aktsar, maka jika ada ya Quran di dalamnya aksar lebih banyak min ghairi dari selainnya, kitab tafsir ya Qurannya lebih banyak, kitab fikih Qurannya lebih banyak, bagaimana menyentuhnya? Haruma masuha wa hamluha, haram menyentuhnya dan membawanya. Betul, haram ya. Jadi kalau kitab fikih, kitab tafsir itu lebih banyak ayat Qur'annya, tafsirnya lebih banyak ayatnya daripada tafsirnya. Atau kitab fikih lebih banyak ayat Qur'annya, nah itu haram, menyentuhnya haram, juga membawanya haram. Wa in kana ghairu aksar kama huwal ghalib fa bi salah ajwin. Jika ada selainnya lebih banyak sebagaimana itu yang ghalib, maka padanya 3 jalan ya. Selain Quran itu lebih banyak, bukan banyakkan Qurannya, banyakkan selain Quran. Ada 3 jalan. Asauha paling sahih, la yahrumu, enggak haram. Ini kitab tafsir, lebih banyak tafsirnya, Qurannya sedikit. Atau kitab fikih, lebih banyak fikihnya daripada ayat Qurannya. Kaul yang sahih itu tidak haram menyentuhnya orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid. Wasani, dan pendapat yang kedua, yahrum, haram, tetap haram ya, tetap haram hukumnya. Wasalis, dan yang ketiga, iza kana al-Qur'an bi khatin mutamayyizin bi lafzin ay bijtima'in aw hamratin wa nahwiha ya, haruma, haram hukumnya. Apabila adalah Quran dengan tulisan yang berbeda dengan lafaz, yakni bijtima'in, dengan kumpul, au humratin, atau merah, wa nahwiha, dan semua merah, hijau, beda tulisannya, tulisan dibedakan tulisannya, haruma, haram ya. Ini pendapat ketiga, kalau Quran dengan khat tulisan yang berbeda dengan lafaznya dikumpulkan dengan warnanya, misalkan hijau gitu ya, nah, atau merah, haram. Wa illam yatamayyaz lam yahrum, jika tidak berbeda sama aja tuh, itu enggak haram. Ini pendapat, misalkan sama aja tulisannya dengan tafsirnya, nah itu enggak haram ya. Qala Shahibut Tatimah, berkata pengarang kitab Shahibut Tatimah, min ashabina, dari ashab kami, ashab Syafi'i, iza qulna, apabila kami katakan ya, la yahrumu, tidak haram, bahwa makruhun, maka itu makruh hukumnya. Jadi tadi orang junub, orang yang berhadas, orang yang haid menyentuh tuh kitab ya tafsir ya, kitab tafsir yang lebih banyak apanya, yang lebih banyak tafsirnya dari Al-Qur'annya ya, itu enggak haram. Enggak haram. Nah, ini artinya makruh hukumnya, makruh hukumnya. Wa amma kutubu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'ani fala yahrum masuha. Adapun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu, maka jika tidak ada padanya, pada kitab-kitab hadis itu ayat Quran, ini kitab hadis, di dalam kitab hadis itu tidak ada ayat Qur'annya, fala yahrumu masuha,
maka tidak haram menyentuh kitab hadis ayat Qur'annya. Maka orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid menyentuh kitab hadis itu tidak haram. Ya, tidak haram, itu makruh ya. Wal aula, dan lebih utama ya, anta musa ala taharatin, bahwa menyentuh dalam keadaan suci yang paling utama. Tetap ya dalam keadaan suci, punya wudu. Kalau haid mandi dalam keadaan suci ya. Maka orang yang selalu punya wudu itu diantaranya ada keutamanya dum ala tohara yuwassa alaihi, senantiasalah terus menerus punya wudu. Ini saya diluaskan rezeki ya, rezeki susah banget, sempit banget, wudu jangan lepas, wudu jangan lepas. Dum ala tohara, senantiasa bersuci, batal wudu, diluaskan tuh rezeki ya. Di samping itu al wudu silahul mukmin, wudu senjatanya orang yang beriman, bukannya pistol. Kalau polisi pistol, abri pistol, ya. Orang yang beriman wudu, al wudu silahul mukmin, wudu senjatanya orang beriman tuh wudu. Ya. Di samping nanti wudu itu, ya, orang yang berwudu bersinar umat Nabi. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil. Sungguh umatku dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, berseri-seri, bersinar-sinar wajahnya dari bekas air wudu. Maka sunnah tahjil, lagi memanjangkan dalam kaki dan tangan tuh panjangin. Waktu sini tahjil namanya. Sebab basuhan pada anggota wudu itu nanti akan bersinar, ya, bercahaya. Wa in kana fiha ayatun fala yahrumu 'alal madzhab bal yukrahu. Jika ada di dalam kitab-kitab hadis ya padanya ayat Quran, kitab hadis dalamnya ada ayat Quran, fala yahrumu ya, maka tidak haram 'alal mazhab, di atas pendapat tuh mazhab Imam Syafi'i, bal yukrahu, bakal dimakruhkan. Ya makruh. Kitab hadis ada ayat Qur'annya ya, disentuh oleh orang yang berhadas, disentuh oleh orang yang junub ya, disentuh oleh orang yang haid, maka itu tidak haram ya, itu makruh hukumnya. Enggak haram berarti makruh hukumnya. Wa fihi wajhun, padanya satu jalan, annahu yahrumu, bahwasanya haram. Wal wajhul lazi fi kutubil fikih, yaitu jalan yang pada kitab fikih ya. Jadi beda-beda pendapat tuh. Haram, tidak haram. Nah, kalau tidak haram itu artinya makruh. Tetap yang lebih utama kita dalam keadaan suci menyentuh Al-Qur'an, menyentuh kitab ya, kitab hadis, kitab fikih yang ada ayat Quran di dalamnya, atau kitab tafsir yang ayat Qurannya lebih sedikit daripada tafsirnya. Tetap ya lebih utama adalah dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci. Kalau memang disentuh juga itu tidak haram, namun tidak haram di sini adalah makruh hukumnya. Wa amal mansuhu tilawatu kasy wa syakhati iza zanaya farjimuhuma wa ma asbah dzalik. Adapun dinasah baca tilawah bacaannya seperti asy-syekh wa syekhat iza zanaya, laki-laki ya, dan perempuan tuh tua ya, dia berzina, rajamlah olehmu keduanya. Wa ma asbah dzalik, apa yang nyampai dengan itu fala yahrum masu, tidak haram menyentuhnya. Itu dinasah ya, salin ya, dihapus ayat itu. Nah, itu ayat yang dinasah, disentuh maka tidak haram. Wala hamluhu, dan tidak haram membawanya ya, Al-Quran yang sudah dinasah disentuh maupun dibawa itu tidak haram. Qala ashabuna, berkata ashab kami, wa kadzalika Taurat wal Injil, dan seperti demikian kitab Taurat, kitab Injil. Ada kitab Taurat ya, dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, itu enggak haram. Ya, enggak haram tuh ya. Sama dengan ayat yang dinasah. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad
adalah yang kita yakini adalah Al-Quran yang kita jalani. Kita wajib percaya kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Namun yang disuruh kita mengikutinya adalah Al-Quran. Tapi wajib kita imani, wajib kita imani. Nah, di dalam menyentuhnya, ketika seseorang dalam keadaan berhadas, ya, dia junub atau dia punya haid, maka menyentuh daripada kitab Taurat, menyentuh kitab Injil itu tidak haram. Ya, sama dengan menyentuh ayat yang dinasah. Ya. Warabiu intaha kalamun Nawawi, selesailah perkataan Al-Imamun Nawawi. Warabiuha hamluhu, dan keempat, haram terhadap orang yang haid membawa mushaf. Tadi menyentuh, ya, menyentuh mushaf, membawa mushaf, ya. Walau wada ayatuha ala Qur'anin, jikalau meletakkan tangannya di atas Al-Qur'an, wa tafsirin dan tafsir, ya, bahwa kal hamli, maka dia itu seperti membawa fit tafsir dalam tafsir perincian. Baina kauni tafsir, di antara ada tafsir alladzi tahta yadi, yang di bawah tangannya, asal lebih banyak aula atau tidak. Jadi kalau dia taruh tuh tangannya di atas Quran dan tafsir, ya, itu seperti membawa, ya. Di dalam tafsirnya banyakkan mana tuh tafsir yang di bawah tangannya lebih banyak atau tidak. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, idza tasaffaha al-muhdisu awil junubu awil haidu awraqal mushabi bi'udin, ya, wa shibihi babi jawazuhu wajhani li ashabina azharuhuma jawazuhu wa biqatun irakiyun min ashabina. Ya, panjang nih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.